Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugi Revet. Di video ini saya akan membagikan cara merakit jendela aluminium bahan 9055 atau bahan kotak ya. Jadi untuk yang nggak bisa move on dari jendela kayu bisa pakai bahan ini ya teman-teman. Baik, ini ya, ini frame daun jendela aluminium sudah dipotong sesuai ukuran. Terus kemudian kita di sini menggunakan spigot, itu spigot plastik ya teman-teman. Ini spigot plastik. Jendela aluminium ini yang biasa dipakai untuk pintu kamar mandi atau pintu gudang ya. Jadi framenya ini frame daun pintu sebetulnya. Dan di sini untuk merangkai kita menggunakan spigot plastik. Ini spigot plastiknya, contohnya sudah kita sekrup seperti ini. Untuk teman-teman yang penasaran dengan spigot plastik yang saya pakai ini, bisa dicek di deskripsi video ini. Baik, untuk pemasangan spigot plastik ini cukup mudah ya. Kita tinggal bor seperti ini dan tembus ke dalam. Jadi dua plat aluminium yang tampak keluar dan di dalam itu kena sekrup semua teman-teman. Ini seperti ini. Untuk pemasangan spigot plastiknya dari ujung frame aluminiumnya itu kurang lebih masuk sekitar 2 mili ya. Jadi nanti ketika ambang jendela aluminium itu kita pasang, itu hasilnya rata sejajar dengan tiang frame ini ya. Ini sudah kita pasang spigot plastiknya. Ini nanti ambang masuk, ini spigot plastik maksudnya masuk ke dalam ambang jendela aluminium. Ini langsung kita praktekkan ya. Ini sudah ada 2 potong ambang. Untuk pengurangan jendela aluminium ini, untuk tinggi kita kurangi 1 cm, terus kemudian lebarnya kita kurangi 1,5 cm atau mau 1,2 cm juga boleh ya teman-teman. Baik, untuk merangkai seperti biasa menggunakan paku ribet. Ini spigot plastik ini juga kuat di paku ribet ya teman-teman. Kita sudah coba ini ya. Pertama kita bor. Untuk mata bor seperti biasa pakai ukuran 3,5 mili. Terus kemudian ukuran paku ribet bisa pakai yang 440 atau 435 seperti yang saya pakai ini. Jangan lupa tang ribetnya juga dipakai. Jadi jangan cuma beli paku ribetnya aja ya, beli tang ribetnya juga. Dan juga spigotnya, daripada teman-teman beli spigot aluminium panjang 6 meter terus kemudian kita pakai hanya beberapa potong, mending kalian beli yang spigot plastik yang seperti saya gunakan ini. Bisa dicek di Shopee atau Tokped. Oh ya, nanti untuk link pembeliannya atau ininya saya kasih di deskripsi channel, di deskripsi video ini ya. Baik, lanjut untuk pemasangan ambangnya. Satu tadi udah kita pasang ya, udah kita bor. Terus kemudian ini satu lagi kita bor dan kemudian kita paku ribet seperti ini. Dan saya juga heran ya mas bro, ini spigot plastik tapi di paku ribet juga lumayan susah juga untuk lepasnya. Saya udah coba. Baik, ini udah dibor ya, udah di paku ribet. Terus kemudian langsung langkah selanjutnya kita mau pasang kaca dulu. Jadi sebelum tiang frame jendela aluminium kita pasang yang satu sisi itu, kaca kita harus masukkan terlebih dahulu sebelum frame yang satu kita pasang. Ini sudah jadi ambang 2 sisi sudah kita pasang. Kemudian kita mau pasang kacanya. Ini kaca masuk ke dalam got
frame daun jendela ini ya. Jadi teman-teman misal mau bikin pintu kamar mandi pakai bahan ini juga bisa ya Mas Bro. Terus kemudian spigotnya pakai spigot plastik ini juga bisa. Terserah mau untuk pemotongan rata atau pemotongan sudut 45 derajat itu juga bisa menggunakan spigot plastik. Nanti untuk contoh spigot plastik untuk pemasangan di pemotongan, maksudnya pemotongan frame daun jendela 45 derajat atau siku adu manis itu di akhir video ya. Dan sebetulnya saya udah bikin pembuatan jendela aluminium dengan bahan kotak seperti ini, tapi dengan pemotongan miring atau pemotongan siku 45 derajat ya. Jadi ada yang komentar kalau misal kita mau bikin yang rata itu bisa Mas Bro. Jadi bisa ya teman-teman, untuk pembuatan jendela aluminium ini kalau misal teman-teman wah kalau kepengen yang rata pemotongannya seperti kayu misalnya, bisa. Ini saya sudah contohkan seperti ini. Jadi teman-teman tinggal ukur kusen aluminiumnya untuk tinggi dari lubang dalam ya. Tinggi kita kurangi 1 cm, terus kemudian lebar kita kurangi 1,5 cm. Nanti kan untuk engsel ini kita pakai engsel kupu-kupu ya, untuk engsel seperti engsel pintu tapi yang ukuran 3 in. Baik, untuk kaca sudah masuk, udah kita pasang. Terus kemudian ini satu tadi udah kita paku ripet, dan kemudian ini juga kita paku ripet ini seperti ini ya. Kita bor seperti tadi, sejajar aja kanan kiri, kita kasih 2 ya, seperti ini. Kita bor, kemudian kita paku ripet seperti ini ya. Jadi kelihatan ya teman-teman, hampir mirip daun pintu untuk jendela aluminium yang saya buat ini. Nanti saya kasih info untuk kelebihan dan kekurangannya ketika kita membuat jendela aluminium dengan pemotongan siku atau pemotongan rata seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, kalau misal kita bikin siku ini pemotongan siku, ini pemotongan siku, dan ini pemotongan yang rata. Kalian udah paham ya seperti apa, hampir terlihat jelas. Jadi untuk perbedaannya ini, lubang ini kita nggak bisa tutup, bisa, cuman kita harus tambal seperti pakai plat atau pakai apa. Dan kemudian ini yang pemotongan siku. Jadi pemotongan siku ini spigotnya seperti ini, masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam frame ini di sini, jadi nggak kelihatan dari luar dan rapat. Terus kemudian di bagian dalam itu kita sekrup. Sama-sama kuat ya teman-teman untuk spigot plastik yang saya gunakan ini. Untuk bagi yang penasaran untuk pembelian spigot plastiknya, silahkan dicek di deskripsi video ini. Baik, selanjutnya kita mau kasih penjelasan, dan ini untuk masalah pengeleman dan juga pemasangan karet. Ini jendela aluminium sudah jadi, sudah ada kaca juga ini ya. Kalau misal teman-teman mau menggunakan karet kusen, karet C seperti ini karet C ini ya, bentuknya C, jadi mungkin disebutnya karet C. Jadi ini ya, ini karet satu sisi itu masuk ke dalam rongga kusen aluminium, ini masuk ke dalam seperti ini, kita tekan ini ya. Ini untuk posisi yang agak kecil, kan ada yang agak lebar terus ada yang kecil, itu masuk ke dalam got kusen aluminiumnya ya, seperti ini. Ini kan ada 2 ujung kita tarik. Nah ini ada yang lebar, ada yang kecil, masuk ke dalam frame kusen aluminiumnya. Ini seperti ini. Untuk pemasangannya kita tekan kurang lebih
supaya sedikit rata ya, kan ini kan bentuknya agak lengkung, jadi kita tekan supaya agak rata, baru kita dorong masuk ke dalam frame jendela aluminium ini seperti ini. Untuk pemasangannya, dua karet ini kita harus diusahakan harus berjalan bersama atau masuk bersama ya, supaya untuk pemasangannya lebih mudah. Kalau misal satu dulu kita pasang, satu sisi maksudnya, satu sisi kita pasang terus kemudian sisi luar belakangan, itu agak lumayan menguras tenaga juga, lumayan keras sih teman-teman. Baik, ini ya, tapi kebanyakan saya nggak pakai karet kusen seperti ini karena untuk kekuatan juga menurut saya lebih kuat kita menggunakan lem sealant. Kita biasa pakai sealant, jadi nanti kita lepas aja, nanti kita sealant di posisi kaca, pertemuan kaca dengan frame daun jendela ini. Baik, ini ya teman-teman, ini jendela aluminium untuk pemotongan yang siku 45 derajat. Kelebihannya ada, jadi untuk lubang dia nggak ada lubang dari posisi atas seperti ini, rapat ini ya, terus rapat, terus kemudian ketika kita membuat jendela aluminium dengan pemotongan yang rata, ini kekurangannya dia nggak bisa rapat, kita harus kasih penutup susulan. Baik Mas Bro, oke, seperti itu ya. Ini rata, ini spigotnya kita pakai spigot plastik juga, ini di dalam ya udah kita pakai spigot plastik. Dan untuk pembuatan jendela aluminium ukuran pemotongan siku ini juga sudah ada di channel Sugi Rivet dengan judul cara membuat jendela aluminium bahan kotak. Baik, ini untuk pemotongan rata. Ini jadi untuk pemotongan rata, ini spigotnya masuk ke dalam ambang seperti ini. Ini ada di dalam ambang ini. Untuk pemasangannya seperti ini. Untuk prosesnya tadi di awal sudah dijelaskan. Dan kalau misal mau rapat seperti ini, kita bisa kasih tutup di posisi atas frame daun jendela ini ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rivet.